Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 26 Februari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak bab 4 ayat 11 sampai 19. Kebijaksanaan menjunjung tinggi para anaknya dan menaruh perhatian pada orang yang mencarinya. Barang siapa mencintai kebijaksanaan, mencintai kehidupan, dan barang siapa pagi-pagi menghadapinya akan penuh sukacita. Barang siapa berpaut pada kebijaksanaan, mewarisi kemuliaan, dan diberkati Tuhan setiap langkahnya. Barang siapa melayani kebijaksanaan, berbakti kepada Yang Kudus, dan barang siapa mencintai kebijaksanaan, dicintai oleh Tuhan. Barang siapa mendengarkan kebijaksanaan, akan memutuskan yang adil, dan aman sentosalah kediaman orang yang mengindahkannya. Jika orang percaya kepada kebijaksanaan, niscaya ia mewarisinya, dan keturunannya akan tetap memilikinya. Jadi, ia dituntun kebijaksanaan lewat jalan yang berbelok-belok dahulu, sehingga ia takut dan gemetar. Boleh jadi, kebijaksanaan menyiksa dia sebagai siasat sampai dapat percaya padanya dan mengujinya dengan segala aturannya. Tetapi kemudian kebijaksanaan kembali kepadanya dengan kebaikan yang menggembirakan dan menyingkapkan kepadanya pelbagai rahasia. Tetapi jika orang sampai menyimpang, maka ia akan dibuang oleh kebijaksanaan dan diserahkan kepada kebinasaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 40. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kuasa untuk bertindak atas nama Yesus. Tampilnya pelbagai kelompok maupun pribadi yang dianggap atau menganggap diri memiliki kekuatan atau energi spiritual untuk menyembuhkan orang sakit maupun mengusir roh-roh jahat menjadi fenomena makin marak di masyarakat. Ada yang melakukannya dengan kekuatan spiritual dan ada juga dengan kekuatan religius atau kuasa iman. Kekuatan spiritual muncul dari dalam diri manusia berkat latihan olah batin atau tenaga yang terkandung dalam diri manusia. Sedangkan kekuatan religius atau kuasa iman berasal dari luar diri manusia, diterima sebagai anugerah untuk berbicara dan bertindak atas nama si pemberi kuasa. Ternyata, kekuatan menyembuhkan penyakit atau mengusir roh jahat bisa berupa ilmu atau keterampilan yang dipelajari atau dilatih, ada juga berupa anugerah atau berkat yang diterima dari luar diri manusia. Hari ini, Injil menampilkan seorang yang mengusir roh jahat atas nama Yesus. Kejadian ini menjadi persoalan bagi para murid Yesus. Inti persoalannya, orang itu tidak termasuk daftar kelompok murid-murid Yesus, karena itu harus dicegah. Bagi para muridnya, Yesus menunjukkan sikap dan pemahaman yang benar berhadapan dengan kenyataan itu. Yesus menunjukkan indikator dari seorang yang benar-benar ada bersama Yesus. Siapa yang tidak melawan Yesus, ia ada bersama dengan Yesus, dialah murid yang sebenarnya. Orang ada bersama dengan Yesus nyata dari kuasa Yesus yang bekerja dalam dirinya. Orang benar-benar ada bersama Yesus jika kuasa Yesus bekerja dalam kata dan tindakannya. Semoga semua orang menjadi seperti itu. Demikian dahulu Musa berkata kepada Yosua yang melarang Eldad dan Medad yang dipenuhi roh bernubuat seperti nabi. Saudara-saudariku terkasih, kebenaran seorang murid nampak dalam kuasa yang bekerja dalam kata dan tindakannya untuk mengusir kuasa jahat atas nama Yesus. Dalam nama Yesus, ia berkuasa mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Karena Yesus berjanji memperlengkapi para muridnya dengan kuasa yang datang dari atas dan menyertai para murid setiap hari. Jadi, tugas sebenarnya dari seorang murid sejati bukan mencegah atau melarang orang bertindak atas nama Yesus. Sebaliknya, ia harus mengajari segala bangsa melakukan apa yang diperintahkan dan dilakukan Yesus agar semua menjadi kesaksian dan kenangan akan Dia. Masalah kita bukanlah adanya orang yang melakukan tindakan atas nama Yesus, melainkan adanya murid-murid yang tidak mau dan tidak dapat berbicara dan bertindak atas nama Yesus. Menurut Yesus, hal itu terjadi karena mereka
tidak berdoa dan tidak berpuasa. Akibatnya, kuasa nama Yesus tidak bekerja melalui kata dan tindakan mereka. Yesus sendiri berdoa dan berpuasa sebelum mengerjakan pekerjaan Bapanya di muka umum. Di hadapan manusia, Ia berbicara dan bertindak dengan penuh wibawa dan kuasa, sehingga roh-roh jahat pun tunduk kepadanya. Tanpa doa dan puasa, kita tidak bisa menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.